warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmain Liza dengan NIM 1707073. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah jurnal yang berjudul Pelimpahan Mikroplastik pada Perairan di Banyuurip, Gresik, Jawa Timur, dari Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Ilmu Kelautan, oleh Ulan Cahya Ayu Ningtyas, Devriana, Syarifah Nikmat Julianda, dan Ferry Irawati. Sampah laut yang menjadi banyak sampah yaitu sampah plastik, karena proses degradasinya membutuhkan waktu yang lama. Indonesia saat ini menjadi negara terbesar yang kedua di dunia yang membuang sampah plastik ke lautan. Proses degradasi plastik sangat lama. Partikel ini sangat tahan untuk periode waktu yang sangat lama di lingkungan laut. Mikroplastik memiliki ukuran yang rentan, yaitu ukuran 0,3 mm atau besar 0,5 mm. Mikroplastik tidak dapat dengan mudah dihilangkan dari lingkungan laut. Plastik merupakan bahan yang sangat resisten. Mikroplastik merupakan hampir 85% di permukaan laut. Mikroplastik dengan ukuran partikel lebih besar 5 mm sudah banyak terdeteksi di banyak wilayah perairan di seluruh dunia. Salah satu wilayah yang berpotensi tercemar oleh mikroplastik yaitu Desa Banyuurip. Urip dilewati dua buah sungai besar, yaitu Bengawan Solo dan Sungai Berantas. Mikroplastik yang terbawa oleh arus akan terakumulasi di perairan di Desa Banyuurip. Dapat masukan dari daerah lain. Mikroplastik itu sendiri berasal dari aktivitas internal yang ada di Banyuurip itu sendiri. Selanjutnya yaitu metode penelitian ini dilakukan di Banyuurip, Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada bulan Maret 2018. Pengambilan sampel dilakukan pada tanggal 13 sampai 15 Maret 2018. Penentuan titik lokasi pengambilan sampel dengan metode purposive sampling sehingga memungkinkan untuk mendapatkan jenis mikroplastik yang beragam dalam satu kali pengambilan sampel. Pada penelitian ini terdapat 5 stasiun dilakukan. 3 kali pengulangan. Prosedur pengambilan data lapangan. Pengambilan sampel mikroplastik pada perairan menggunakan plankton net mesh size 0,4 mm dengan volume sering banyak 15 liter pada permukaan perairan. Setelah semua sampel air tersaring, plankton net dibilas dengan air agar tidak ada mikroplastik yang tertinggal ataupun menempel pada jaring. Kemudian air disimpan dalam cool box untuk dianalisis di laboratorium. Selanjutnya yaitu identifikasi mikroplastik. Identifikasi partikel mikroplastik pada sampel perairan dengan menggunakan metode NOAA dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama yang dilakukan adalah melakukan penyaringan basah untuk mendapatkan sampel mikroplastik lebih kecil 5 mm dengan menggunakan saringan mesh stainless steel 5 mm dan 0,3 mm yang tumpuk. Tahap kedua dilakukan pengeringan sampel di oven dengan suhu 90 derajat Celcius selama 24 jam atau lebih lama untuk mendapatkan berkering. Tahap ketiga diberikan beberapa perlakuan dengan beberapa larutan seperti penambahan larutan 0,05 m besi untuk memisahkan sampel mikroplastik dengan logam. Tahap keempat dilakukan diidentifikasi dengan menggunakan mikroskop. Kelimpahan mikroplastik dapat dihitung dengan membandingkan jumlah partikel yang ditemukan dengan volume air yang tersaring. Selanjutnya yaitu analisis statistik. Analisis statistik dilakukan dengan menggunakan uji ANOVA one way untuk mengetahui perbandingan kelimpahan mikroplastik pada 5 lokasi yang berbeda. Analisis ANOVA one way dilakukan dengan software Minitab 17. Rata-rata total kelimpahan mikroplastik perairan paling tinggi ditemukan pada mangrove sebesar 22,89 kali 10 kuadrat partikel. Lihat tabel pertama. Sementara itu, total kelimpahan mikroplastik
Pada lokasi tambak, muara, sungai, dan laut terbuka memiliki rentang nilai yang tinggi jauh berbeda. Hal ini diduga karena persebaran mikroplastik yang dipengaruhi oleh kondisi arus dan masukan dari darat. Pada tabel lokasi di TPI, kelimpahan mikroplastik perkiraan 10,44 partikel, sedangkan di mangrove 22,89 partikel, di tambak 8,89. Di muara sungai 7,78 dan terakhir laut terbuka yaitu 7,11 partikel. Selanjutnya yaitu hasil analisis mikroplastik pada perairan banyu urip ditemukan 3 jenis mikroplastik yaitu fragmen, fiber, dan film. Gambar 2. Fragmen merupakan pecahan dari plastik yang berukuran lebih besar. Fiber terbentuk tipis dan panjang seperti serat sintesis. Bentuk partikel film juga dari pecahan plastik yang sangat tipis. Jika mikroplastik yang ditemukan tidak dapat diidentifikasi sebagai fiber, plate, film, ataupun styrofoam, maka dapat diidentifikasi sebagai fragmen. Coba kalian lihat gambar yang pertama yaitu A, itu partikel fragmen, sedangkan B, fiber, dan C yaitu film. Pada gambar 3 juga menunjukkan kelimpahan mikroplastik jenis film sangat rendah dibandingkan dengan fragmen dan fiber. Hampir di semua lokasi, mikroplastik sangat densitas yang lebih rendah cenderung akan mengapung. Mikroplastik jenis film mempunyai densitas yang lebih rendah sehingga cenderung mengapung di kolom perairan, lebih mudah ditransportasikan. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.